Halo Bapak Kapolda Jawa Barat, halo Bapak Direktur Tindak Pidana Umum Polda Jawa Barat. Banyak netizen senang setelah salah satu dari DPO kasus pembunuhan Vina telah tertangkap, yaitu Peggy atau Peron. Namun belakangan ini ada ribuan netizen yang komen di Instagramnya Hotman Paris yang menanyakan apakah itu asli Peggy atau Peron atau apa. Banyak yang berpertanyakan seolah-olah bukan itu pelakunya, tapi seolah-olah dibuat. Saya percaya bahwa itu adalah Peggy dan Peron, dan saya yakin cara kerja dari Polda Jawa Barat. Saya percaya cara kerja Polda Jawa Barat. Namun ada baiknya apabila Kapolda Jawa Barat memerintahkan agar dilakukan konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan secara fisik orang DPO yang tertangkap tersebut, agar masyarakat bisa menilai apakah itu asli Peggy atau Peron. Hotman 911. Lo tau gak, tiba-tiba pihak polisian bilang udah nangkep Peggy alias Peron, salah satu DPO di kasusnya Vina. Tapi ada yang aneh. Menurut Detik, ini udah dikonfirmasi oleh pihak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat kalau Peggy sudah ditangkap tadi malam di Bandung yang lagi menyamar jadi kuli. Nah, yang jadi pertanyaan besar publik, ciri-ciri DPO atas nama Peggy yang sebelumnya sudah disebarkan ke masyarakat adalah rambutnya yang keriting. Tapi kenapa Peggy yang ditangkap tadi malam rambutnya lurus? Apakah rambut Peggy udah dibonding atau dismoothing? Coba buat para wanita bisa lihat rambut yang katanya Peggy ini. Apakah rambut ini hasil pelurusan rambut atau emang ini rambut asli? Terus yang kedua, pihak kepolisian bilang Peggy ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Kalau emang selama ini Peggy ada di Bandung, kenapa bisa sampai sesulit itu buat mencari Peggy selama ini? Kenapa setelah 8 tahun setelah kasusnya viral baru bisa ditangkap? Kalau seandainya Peggy ditemukan sembunyi di daerah pelosok kayak Papua atau di gunung ujung Indonesia, wajar kalau susah dicari. Nah, ini ketemunya di Jawa Barat, di kota Bandung. Dan itu pun masih jadi misteri dan pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar Peggy Setiawan atau cuma seseorang yang dipaksa untuk jadi Peggy supaya publik bisa diam dan gak mengangkat terus kasus ini di mana-mana? Kompolnas melihat setelah diputarnya film Vina sebelum 7 hari, itu banyak pihak terkaget-kaget, banyak kebakaran jenggot, sehingga kemudian apalagi tekanan publik ya, terutama publik-publik dari netizen itu sangat kuat sekali. Nah, maka kami berpandangan bahwa sebetulnya ini polisi menurut kami kalau memang belum pasti betul jangan terlalu cepat lah. Lebih baik kita ngomong terbuka. Saya akan sampaikan di beberapa media. Sekarang bukan zamannya lagi kita nutup-nutupi, bukan zaman lagi kita hanya sekedar bikin statement. Saya kira ini menjadi penting karena semoga saja yang ditangkap ini benar. Kemarin alasannya kan karena penyidikan sehingga nggak bisa dibuka ke publik. Semoga saja benar. Tetapi kalau sampai kemudian nanti ada masalah baru lagi, kan ini jadi tambah rumit. Ini kenal tahu aja, coba kenal sih enggak, cuman yang tahu ibunya aja. Ibunya kan tempat pengajian. Ibunya Peggy-nya tuh. Peggy ini apa kesehariannya? Kerja bangunan. Kuli. Di sini kerjanya? Kadang-kadang di sini, kadang-kadang di Bandung. Kan ikut bapak. Kalau ini seminggu ini ikut ke Bandung, ikut datang ke bapaknya lagi. Oh, baru berangkat ke Bandung? Baru 5 hari 6 hari ini lah. Berarti terakhir ibu masih ngeliat Peggy 5 hari yang lalu? Seminggu nggak ngeliat, cuma cerita ibunya. Saya tahu nih kan ibunya aja yang cerita. Baru 2 hari yang lalu katanya pulang ke Bekasi ke bapaknya gitu doang. Lebaran waktu sini ada. Sosok Peggy di Ya warga nggak ini itu sih biasa aja sih. Emang rumah itu nggak mas? Yang beredar di netizen kan kemarin salah tangkap, tapi yang beredar setelah ditangkapnya Peggy ini justru jangan asal tangkap, jangan sampai diksi asal tangkap ini kemudian justru merburu citra Polri. Ini menurut kami peringatan untuk polisi, artinya remind untuk polisi harus lebih hati-hati karena sekarang yang ngawasi nggak hanya Kompolnas, yang ngawasi ini netizen 62 di mana jumlahnya jutaan, sehingga menurut saya langkah-langkah yang sekarang disampaikan, kemarin sudah ada statement menangkap, kemudian netizen kan saya pantau sekali di medsos itu mendesak untuk ditampilkan wajahnya, tapi kan polisi dengan alasan penyidikan masih menunda. Nah, ini kita ingin agar prinsip-prinsip scientific crime investigation dilakukan benar, kemudian audit investigasi dilakukan, sehingga jangan sampai tadi diksi salah tangkap ini berubah menjadi asal tangkap. Ini akan lebih berbahaya daripada yang kemarin sudah berkembang setelah viral ini.
DPO pembunuhan Vina Cirebon ditangkap, warganet ragukan sosok Pegi yang ditangkap adalah palsu. Pegi Setiawan alias Perong sudah ditangkap pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024 di Bandung, Jawa Barat. Meski demikian, banyak warganet curiga bahwa sosok Pegi yang ditangkap itu bukanlah orang yang sebenarnya alias palsu. Topik ini menjadi pembicaraan warganet setelah foto asli Pegi Setiawan di media sosialnya berbeda dengan foto yang beredar saat kabar penangkapan oleh Polda Jabar. Dalam foto yang juga diposting akun itu, terlihat dua wajah berbeda dengan nama yang sama, yakni Pegi Setiawan. Warganet memperhatikan adanya perbedaan di kuping Pegi yang dicinduk tidak memiliki bekas indik. Diketahui bahwa sebelumnya, Pegi memiliki kuping yang ditindik cukup besar. Tetangga pun juga merasa tak percaya. Pasalnya Pegi yang ditangkap polisi, sehari-harinya bekerja menjadi kuli bangunan di Bandung. Ibu, ini kan informasinya kepolisian melakukan pemeriksaan ya Bu terhadap Pegi karena diduga terkait dengan tindak kejahatan di tahun 2016 lalu. Sempat dengar nggak waktu itu Bu? Ya waktu tahun 2016 saya kesini sih, interogasi sih, polisi banyak. Tuh, apa kejadian tuh malam itu. Tapi ibunya nangis karena anaknya nggak merasa ada di sini, di Bandung. Pada saat itu? Waktu tahun 2016. Jadi kepolisian bawanya motornya ditarik. Kata polisinya biar dia keluar, biar dia muncul mungkin. Tapi nggak muncul-muncul karena Pegi-nya nggak merasa melakukan. Gitu. Karena waktu kejadian informasi di Bandung. Dari ibunya? Polri dalam hal ini Polda Jabar secara kualitas kompetensi itu punya kemampuan karena dalam waktu cepat bisa mengungkap dan menangkap satu DPO. Tetapi sayangnya keberhasilan ini kan diawali dengan adanya viral film Vina sebelum 7 hari, sehingga menurut kami di Kompolnas ini juga harus dievaluasi karena 8 tahun yang lalu kejadian ini sudah ada dan dibiarkan begitu saja. Jadi menurut kami yang terjadi sekarang ini bukan membuka kasus, tapi sebenarnya menuntaskan kasus. Tentu saja dengan 8 tahun jaraknya kan harus ada effort lebih karena TKP berubah, ada mungkin bukti baru, keterangan berubah. Bahkan ketika kami mendorong untuk memeriksa kembali itu kan sempat ada pro dan kontra. Ini kan sudah ada putusan dan sebagainya dan sekarang bisa menangkap. Maka harapan kami Kompolnas dilakukanlah audit investigasi atau audit penyidikan. Dicek betul ketika proses pertama itu sudah SOP-nya benar atau tidak, pembuktiannya benar atau tidak. Karena begini, yang beredar di netizen kan kemarin salah tangkap, tapi yang beredar setelah ditangkapnya Pegi ini justru jangan asal tangkap, jangan sampai diksi asal tangkap ini kemudian justru merupakan citra Polri. Ini menurut kami peringatan untuk polisi, artinya remind untuk polisi harus lebih hati-hati karena sekarang yang ngawasi nggak hanya Kompolnas, yang ngawasi ini netizen 62 di mana jumlahnya jutaan. Netizen pun ramai membahas bahwa Pegi yang ditangkap saat ini bukanlah pelaku sebenarnya dalam kasus Vina. Warganet menduga sosok aslinya masih disembunyikan oleh polisi. Apalagi baru-baru ini sempat viral di dunia maya bahwa salah satu pelaku bernama Saka Tatal yang kini sudah bebas mengaku menjadi korban salah tangkap. Saka mengungkapkan kalau ia dipaksa mengakui sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Menurut salah satu pengguna X.com, merasa cukup aneh mengingat selama 8 tahun kasus ini bergulir, tapi tiba-tiba salah satu pelaku keciduk usai filmnya tayang dan ramai menjadi pergunjingan di media sosial.